Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di materi ini kita akan membahas soal tugas sebagai sebuah materi penutup di materi matriks dan ruang vektor sebelum UTS ini. Nah, meskipun saya melihat hasil tugasnya sudah cukup baik semuanya, tapi kan sekarang itu kan bisa dikerjakan via ChatGPT ya. Jadi saya nggak tahu apakah kalian benar-benar paham apa yang sudah kalian pahami atau tidak. Makanya di pertemuan kali ini kita akan bahas dan kita akan uraikan lagi. Silahkan diperhatikan step by stepnya sehingga nanti besok kalau pas UTS kalian paham dan bisa mengerjakannya lagi. Ini mirip sekali dengan soal kuis kemarin, tetapi dengan angka yang berbeda itu. Jadi ini latihan aja sebenarnya. Saya harapkan dengan pembahasan ini bisa menambah uh, kemahiran teman-teman semua di dalam mengerjakan soal UAS nantinya ya. Oke. Ya, ini kan di soal yang pertama kita punya soal diketahui vektor U sama dengan 2 2, min 1, 2. V-nya 1,2,2 sehingga karena di sini ada 3 komponen, ini adalah vektor di ruang 3 dimensi. Yang ditanyakan di sini adalah cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh U dan V. Maka kita kembali ke persamaan yang umum sekali kemarin. Kita punya A dot B sama dengan norm atau magnitudo A kali magnitudo B dikali cos theta. Sehingga kita bisa peroleh cos theta sama dengan A dot B per magnitudo A kali magnitudo B. Nah, karena kalau misalkan kita melihat di sini ada A dot B, kemudian magnitudo A, magnitudo B, semua dikerjakan di dalam satu persamaan. Kalau misalkan kalian merasa itu terlalu panjang untuk dituliskan langsung di sini, maka kita bisa memisahkan masing-masing komponen. Misalkan kita kerjakan dulu A dot B-nya, kemudian kita cari norm dari A-nya atau magnitudo A-nya, baru magnitudo B-nya bebas. Kita bisa lakukan secara bertahap. Kita coba bertahap ya di sini ya. Ya, kita coba kerjakan A dot B-nya dulu ya. Kita coba kerjakan A dot B-nya dulu. Maka di sini kita punya A dot B itu berarti, berarti kita coba sesuaikan di sini. Karena kita pakainya UV, maka kita ganti dengan UV. Ini UV, UV, UV juga, ini UV juga. Ini U dot V-nya berarti kita peroleh dari 2, min 1, 2. Kita dotkan dengan 1, 2, 2. Ingat ya, di dalam melakukan perkalian dot, kita ini 2 dikalikan dengan 1, ditambah dengan min 1, dikalikan dengan 2, kemudian 2 dikali dengan 2 di sini. Sehingga nanti kita peroleh 2 kali 1, terus ditambah atau min langsung boleh, 1 kali 2 ditambah dengan 2 kali 2. Nanti kita peroleh berapa di sini? Kita berarti punya 2 min 2 plus 4. Sehingga U dot V kita peroleh nilainya adalah 4. Selanjutnya, setelah kita dapat U dot V, maka kita cari norm atau magnitudo dari U dan V. Untuk U dulu, kita hitung. U, ingat untuk norms atau magnitudo, maka kita kuadratkan atau kita akar dari seluruh penjumlahan seluruh kuadrat dari komponen vektornya. Di sini berarti kita punya 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat tambah dengan 2 kuadrat. Maka untuk yang U kita peroleh akar dari 4 tambah 1 tambah 4. Ini untuk U. Sehingga di sini kita peroleh akar 9 sama dengan 3. Ini untuk yang U.
Kemudian untuk yang bagian V, V-nya kita coba, V itu adalah 122 ya. Berarti kita akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini sama nih ya hasilnya nih. Karena kita punya akar 1 tambah 4 tambah 4. Ini sama kayak yang U ternyata. Berarti kita punya akar 9. Sehingga magnitudo dari V itu akar 9 sama dengan 3. Sudah dapat semua, maka tinggal kita hitung cos theta-nya. Cos theta sama dengan U dot V-nya kita masukkan, U dot V-nya 4, kemudian magnitudo U itu 3, dan magnitudo V-nya adalah 3. Sehingga di sini cos theta sama dengan 4/9. Begitu. Nanti kalau misalkan kalian ditanyakannya diubah. Cos theta berapa? Cos theta 4/9, maka theta berapa? Ya kalian cari di kalkulator kalian pakai shift cos atau cos pangkat min 1 dari 4/9. Itu berapa? Nanti kalian peroleh itu di sekitar 63 derajatan. Ini maka nanti theta, kalau misalkan ditanya theta itu di 63,61 derajat. Nanti kalian bisa coba hitung pakai kalkulator untuk anti cosnya atau cos pangkat min 1-nya ya. Begitu untuk yang nomor 1. Habis ini kita coba lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 kita punya diketahui V sama dengan vektor V-nya sama dengan 2 min 1, sedangkan U itu 4/5 sama 3/5. Maka ini kan ditanyakannya adalah proyeksi V pada U. Proyeksi V pada U-nya ini kalian nanti pakai persamaan ada di PPT yang sudah saya upload. Untuk proyeksi UV ini kita pakai persamaannya V dot U per U dot U dikalikan dengan U lagi. Sama kayak yang tadi, karena di sini komponennya banyak, maka kita coba pisahkan dulu. Kita hitung dulu V dot U-nya berapa dan U dot U-nya berapa. Maka kita coba kita pisahkan, kita mulai dari V dot U dulu ya. Untuk V dot U kita peroleh dari 2 min 1 dikalikan dengan 4/5, 3/5. Nanti kita peroleh di sini 2 dikali 4/5 dikurangi dengan 1 kali 3/5. Atau plus. Ini boleh deh, plus dulu. Di sini min 1-nya baru di sini boleh. Sama dengan 8/5 dikurangi dengan 3/5. Ini kita peroleh 5/5 sama dengan 1. Ini untuk V dot U-nya kita peroleh nilainya adalah 1. Kemudian untuk yang U dot U sekarang. Untuk U dot U-nya kita peroleh dari perhitungan 4/5, 3/5 dikalikan dengan 4/5, 3/5 di situ. Maka kita bisa hitung berarti 4/5 dikalikan dengan 4/5 ditambah dengan 3/5 dikalikan dengan 3/5.
Maka untuk U.U kita bisa hitung dari 4/5 dikali 4/5, kita punya 16/25, kemudian ditambah dengan 9/25. Di sini kita peroleh 25/25 sama dengan 1 lagi. Jadi U.U-nya sama dengan 1 di soal ini. Sudah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan semuanya. Berarti di sini kita punya proyeksi V pada U-nya. Berarti kita U.U ya, V.U-nya 1 per U.U-nya 1 dikalikan dengan U. U-nya itu adalah 4/5 sama 3/5. Sudah. Maka karena ini di sini 1/1 ya, maka hasil dari proyeksi V pada U ini menjadi nilainya 4/5 sama 3/5. Itu. Jadi begitu cara menghitungnya. Lanjut ke nomor 3. Di sini jelas ya perintahnya, selesaikan menggunakan matriks. Jadi mohon jeli terhadap perintahnya. Selesaikan menggunakan matriks ya, silahkan kalian selesaikan dengan matriks. Jangan menggunakan eliminasi atau substitusi biasa. Di sini soalnya adalah pada suatu hari Ayu dan Rini pergi ke pasar membeli mangga dan jeruk. Ayu membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 40.000. Sedangkan Rini beli 3 kg mangga dan 4 kg jeruk dengan harga 85.000. Berapa harga jeruk dan mangga per kilogramnya? Berarti kan kita perlu menyusun persamaannya dulu ya, persamaannya dulu. Untuk yang Ayu, berarti kan kita jadi misalkan mangga itu M misalkan. Berarti kita punya 2M ditambah 1 kg jeruk ditambah J sama dengan 40.000. Persamaan 1. Kemudian untuk yang Rini, dia membeli 3 kg mangga ditambah dengan 4 kg jeruk. Dia harus membayar 85.000. Persamaan 2. Kemudian kita jangan lupa harus mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriksnya. Persamaan dalam bentuk matriksnya akan berubah menjadi 2, 1, 3, 4. Ini ya nilai-nilai koefisien atau konstanta dari masing-masing variabel itu disebutkan terpisah. 2M berarti 2, 1, 3, 4. Kemudian di sini karena kita menggunakan variabelnya M sama J, ya di sini tulis M dan J. Sama dengan 40.000 sama 85.000. Kemarin kita punya begini ya. Ketika ini adalah A, ini adalah X, dan ini adalah B, maka untuk menentukan X kita harus menggunakan A inverse dikalikan dengan B. Maka kita mengawali soal ini dengan mencari A inverse-nya dulu. Kita cari A inverse-nya. Maka A inverse-nya kita peroleh dari determinan A dikalikan dengan ini jadi 4, 2, min 1, min 3. Kemudian kita masukkan determinannya berapa. Berarti kan determinannya jadi 1/8 min 3 di situ. Dikalikan dengan 4 min 1 min 3, 2. Selanjutnya, berarti kita selesaikan lagi. Ini jadi 1/5 dikali dengan 4 min 1 min 3, 2.
Maka kita peroleh, ini bukan min 4 ya, plus 4. Maka untuk A inverse-nya kita jadi 4/5 min 1/5 min 3/5 2/5. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X-nya, maka atau M sama J-nya, M sama J-nya berarti di sini MJ sama dengan A inverse. Kita punya 4/5 min 1/5 min 3/5 2/5. Kita kalikan dengan 40.000 sama 85.000. Sehingga untuk nilai M akan kita peroleh dari 4/5 dikalikan dengan 40.000 dikurangi dengan 1/5 dikalikan dengan 85.000. Sedangkan untuk yang nilai J, ini kita peroleh min 3/5 dikalikan dengan 40.000 dikurangi dengan, ini plus ya, plus 2/5 kita kalikan dengan 85.000. Maka kita bisa eliminasi, atau bukan eliminasi ya, kita hitung. Ini jadi 8.000. Ini jadi berapa? 17 ya, 17.000. Maka untuk yang itu jadi 4 kali 8.000. Itu kita punya 32.000 ya. Sini kita punya 32.000 dikurangi dengan 17.000. Maka hasilnya adalah 15.000. Sedangkan untuk yang J berarti kita punya 8 dikali 3. Di sini kita jadi punya min 24.000 ditambah dengan 17 kali 2. Di sini 34.000 sama dengan 10.000. Ini untuk nilai harga J dan ini untuk harga M per kilogramnya. Sehingga kalau kita misalkan cocokkan, misalkan si Ayu ya, si Ayu ini kan membeli tadi 2M plus J ya, berarti 2 kali 15.000 si Ayu ya. Misalkan kita cek udah benar apa belum. Berarti kan Ayu itu kan 2 kali 15.000 ditambah dengan 10.000. Kita peroleh 30.000 ditambah dengan 10.000. Ini sama dengan 40.000. Sedangkan untuk yang Rini tadi belinya 3 kali 15.000 ditambah dengan 4 kali 10.000. Berarti di sini kita punya 45.000 tambah 40.000 ya, jadi 85.000. Jadi solusi kita sudah tepat gitu. Hasil perhitungannya sudah pas nilai M sama J-nya. Kenapa? Karena ketika disubstitusikan ke persamaan awal, nilainya sudah cocok untuk menghasilkan biaya yang harus dibayarkan oleh Rini dan Ayu. Begitu.
Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini ada matriks pertama AB 3 min 2 dikalikan dengan 6 min 5 24, kemudian sama dengan 12 min 27 14 min 23. Sehingga ini berarti yang ruas kiri, ini yang sebelah kiri ini harus kita selesaikan dulu sebenarnya, atau kita kalikan dulu. Maka kita coba kalikan yang ruas kiri, berarti kita jadi punya 6A ditambah dengan 2B di situ. Sebelahnya jadi ada min 5A ditambah 4B. Kemudian yang bawah berarti jadi ada 3 kali 6 ditambah min 2 kali 2. Kemudian ada 3 min 5 ditambah min 2 4. Udah gini aja dulu, nggak usah kita selesaikan. Yang bawah karena kita nggak akan pakai ya, jadi nggak perlu dihitung juga nggak masalah. Atau kalian ngitung yang atas aja nggak masalah sebenarnya. 27 14 min 23 min 23. Ingat bahwa kemarin untuk menghitung nilai A dan B kita harus sama dengankan entry pada lokasi yang sama. Maka untuk 6A plus 2B ini akan sama dengan 12. Sedangkan yang untuk 5A min 5A plus 4B sama dengan min 27. Maka kita tulis dulu persamaannya. Kita jadikan ini sebuah persamaan. 6A ditambah dengan 2B sama dengan 12. Kemudian yang kedua, min 5A ditambah dengan 4B sama dengan min 27. Itu. Sudah, kalian mau pakai eliminasi, mau pakai substitusi, bebas sebenarnya. Misalkan di sini saya gunakan eliminasi dulu. Saya mau mengubah komponen dari variabel B biar sama, berarti saya kalikan 2 yang atas, persamaan yang bawah saya kalikan dengan 1. Maka saya peroleh di sini jadi 12A ditambah 4B sama dengan 24. Lalu yang bawah jadi min 5A ditambah 4B sama dengan min 27. Gitu. Dan ini akan kita minkan. Kita minkan untuk menghilangkan 4B. Maka di sini 4B-nya kan hilang ya. 4B dikurangi 4B 0. Berarti kita tinggal punya min 12A dikurangi min 5A. Jadi di sini kita punya 17A sama dengan 24 dikurangi dengan min 27 sama dengan plus 51. Maka nilai A-nya sama dengan 51 dibagi 17. 51 bagi 17 kan 3 ya. 3, maka udah kita dapat nilai A. Sekarang kita nih tentukan harga B. Silahkan Anda memilih. Mau disubstitusikan ke persamaan 1, ke sini juga boleh, ke sini juga boleh, sama saja, terserah. Itu suka-suka Anda. Misalkan di sini saya memasukkan ke persamaan yang pertama ya. Di persamaan 6A ditambah 2B sama dengan 12, maka saya substitusikan nilai A-nya. Berarti 6 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2B sama dengan 12, maka saya peroleh 18 ditambah 2B sama dengan 12. 2B sama dengan 12 min 18, 2B sama dengan min 6 ya. Berarti di sini B-nya sama dengan min 3. Sehingga saya peroleh nilai A sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan min 3. Gitu. Itu untuk soal yang nomor 4. Soal yang nomor 5 ini hanya menginverse matriks A saja. Jadi tadi kalau sudah bisa mengerjakan untuk yang soal yang soal yang persamaan linear,
menggunakan matriks sudah bisa, maka nomor 5 akan lebih terasa mudah. Maka kita langsung aja ya, A inverse sama dengan seper determinan A dikali dengan 1,4 min 3, 2, min 2. Ini kayaknya kok angkanya sama kayak yang tadi ya. Maka kita bolehlah pisah dulu. Kalau misalkan biar jelas, determinan A-nya kita pisah. Ingat, ini dikalikan dengan ini, dikurangi dengan yang ke kiri. Maka kita punya determinan A itu 4 kali 1 dikurangi dengan 3 kali 2. Maka untuk determinan A itu 4 dikurangi 6. Ini kita punya min 2. Kemudian bolehlah langsung disubstitusikan ke A inverse-nya. Berarti kita punya min setengah dikalikan dengan 1, min 2, min 3, 4. Maka di sini kita jadi kalikan masing-masing, berarti kita punya min setengah kali min 2, jadinya berarti plus 1. Di sini min setengah kali min 3 kita punya 3/2, min setengah kali min 4 kita jadi punya min 2. Ini untuk A inverse. Begitu untuk materinya, penyelesaian soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Nanti silahkan dicermati kembali, boleh diulang lagi, boleh dicatat cara-cara pengerjaannya, sehingga besok soal-soal UTS-nya kalian sudah bisa mengerjakan. Begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar menggunakan kalkulator. Siapin resumenya untuk UTS besok. Oke, sampai jumpa lagi di perkuliahan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.